Ustadz Cahyadi Takaryawan. Insyaallah sesaat lagi kita akan memulai agenda Madrasah Baitullah di pukul 5:38, 5:40 karena sekarang masih di pukul 5:38. Sembari menunggu Bapak Ibu yang sudah hadir, kami ingatkan untuk bisa menamai nama akun virtual Zoom-nya dengan nama asli agar nanti ketika berdiskusi, berinteraksi dengan Ustadz, memanggilnya dengan nama asli atau nama yang baik begitu ya, tidak menggunakan nama samaran atau nama pena. Dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk bisa mengisi presensi agar kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini bisa tercatat dengan baik. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu belum bisa mengikuti agenda Madrasah Baitullah sampai di penghujung acara, tidak usah risau karena nanti akan diberikan rekaman melalui ruang grup Madrasah Baitullah. Kalaupun belum masuk ke grup Madrasah Baitullah, bisa nanti ngontak admin yang ada di sini, mungkin bisa di kru atau yang menjadi host di ruang virtual Zoom ini, nanti langsung akan mendapatkan rekaman agenda Madrasah Baitullah kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu bisa disiapkan tempat duduknya agar nyaman, agar ketika menerima materi dari Ustadz Muhammad Ihsan dan juga Ustadz Cahyadi Takaryawan dapat untuk mencatat ilmunya. Jadi nanti ketika merecall lagi ilmu-ilmu yang telah didapatkan pada pagi hari ini di kehidupan sehari-hari mudah dan juga dapat langsung membuka catatannya. Dan kami ingatkan apabila nanti penyampaian materi dari Ustadz Muhammad Ihsan dan juga Ustadz Cahyadi Takaryawan, untuk Bapak Ibu peserta diharapkan untuk memute mikrofonnya agar nanti tidak mendistraksi ketika berjalannya penyampaian materi dari Ustadz Cahyadi dan juga Ustadz Muhammad Ihsan. Berikut Bapak Ibu, saat lagi kami harapkan untuk bisa mengontak atau mengabari rekan-rekannya, kolega-koleganya, sanak saudaranya untuk bisa mengikuti Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Kita mulai terlebih dahulu. Izinkan saya untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ustadz Cahyadi Takaryawan selaku owner dan juga pembina dari Wonderful Umroh dan juga Madrasah Baitullah. Narasumber kita yang kami hormati Ustadz Muhammad Ihsan MT yang pada pagi hari ini menjadi narasumber pembicara kita yang akan membawakan materi topik pembicaraan yang sangat menarik mengenai tema kita, yaitu ada apa dengan Mekah. Nah, ini mengulik mungkin nanti ada situasi-situasi ataupun kabar-kabar informasi yang sangat aktual nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ihsan MT. Dan yang kami banggakan dan juga yang kami hormati Bapak Ibu segenap peserta sahabat Madrasah Baitullah yang pada pagi hari ini mengikuti kegiatan Madrasah Baitullah dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada pagi hari ini dapat berkumpul dengan kesehatan iman dan juga Islam, meniatkan diri untuk bisa memberikan bekal terbaik ketika Bapak Ibu sudah meniatkan diri saya akan pergi ke Baitullah. Salah satu ikhtiarnya adalah mengikuti agenda Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini untuk mendapatkan ilmu terbaik dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lupa salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan yang paling terbaik. Kepada beliaulah senantiasa kita dapat bersolawat dan mendambakan nantinya di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita buka kelas Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami langsung haturkan forum pematerian talk show yang akan dibersamai oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan dan juga Ustadz Muhammad Ihsan. Kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan kami haturkan. Kami silakan Ustadz. Terima kasih Mas Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustadz Muhammad Ihsan, Mas Nizar dan juga semua yang hadir, ada Pak Khairuddin, ada Ibu Maryati, ada Pak Saifullah, ada Mbak Arum Ratri, ada Pak Darmanto, ada Pak Cucu Suteja, ada Mas Diwaki Hendri, ada Pak Rahman,
dan semua yang nanti akan hadir atau menyimak melalui siaran tunda. Pada kesempatan pagi hari ini, sungguh berbahagia kita kembali bisa dipertemukan pada majelis yang ke-60 dari Madrasah Baitullah tiap Sabtu pagi, dan alhamdulillah spesial pada pagi hari ini kita ditemani oleh Ustadz Muhammad Ihsan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita pernah ke Tanah Suci, entah haji atau umroh, dan kita melaksanakan ibadahnya dengan bersungguh-sungguh, dengan betul-betul berniat ikhlas karena Allah SWT, maka kita akan merasakan kerinduan untuk kembali ke Tanah Suci itu. Orang yang baru saja pulang haji, itu sudah rindu untuk kembali ke Tanah Suci. Orang yang baru saja pulang umroh, itu merasakan rindu untuk kembali ke Tanah Suci. Dulu sebelum saya berangkat haji, sebelum saya berangkat umroh, saya melihat gambar Ka'bah yang biasa dipajang di rumah banyak kalangan masyarakat ya. Ya saya ngeliat biasa aja, karena kayak ya itu gambar Ka'bah di mana jadi pusat peradaban Islam gitu ya. Tetapi begitu kemudian kita pernah datang ke Tanah Suci, itu betul-betul Masya Allah ya, suasana di sana itu karena bukan gambar ya, tapi betul-betul realitas. Kita tidak saja melihat Ka'bah, bukan saja melihat Masjidil Haram, bukan saja melihat Masjid Nabawi ketika di Madinah, tetapi kita benar-benar merasakan suasana, yang tentu suasana itu tidak ada di dalam gambar. Jadi yang kita rasakan itu ketika kita hadir di sekitar Masjidil Haram, kita kemudian sholat di Masjidil Haram, apalagi kalau kita tawaf, kemudian kita menunaikan rangkaian-rangkaian dari ibadah umroh, itu benar-benar menjadi satu suasana yang mengikat diri kita dalam suasana spiritual, yang membuat kita rasanya enggan untuk kembali pulang ke tanah air itu, karena di sana nyaman saja rasanya itu ya. Dekat Ka'bah itu nyaman ya. Kita melihat Masjidil Haram itu nyaman gitu. Kita berada di Masjid Nabawi itu nyaman, ya betul-betul suasana yang sangat enak, suasana yang sangat sejuk, suasana yang sangat membuat kita itu betah di dalamnya. Karena membawa berjuta ingatan kita akan apa sebetulnya yang ada di Madinah dan Mekah itu. Bagaimana kalau Ibnu Qayyim menyatakan Allah itu memilih negeri. Allah pilih beberapa negeri yang istimewa, dan Allah jadikan tanah Mekah itu sebagai tanah yang paling mulia dan tanah yang paling terpilih untuk menjadi tempat kelahiran Islam, untuk menjadi tempat perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah ada Bakkah yang dalam bahasa sekarang kita kenal dengan Mekah, di mana Bakkah di dalamnya ada Ka'bah, yang Ka'bah ini adalah bangunan pertama yang Allah ciptakan untuk manusia, di mana untuk ibadah bagi kita semuanya. Jadi itu sebabnya maka para ulama sampai menyusun doa yang biasa kita baca, Allahumma rizukna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi asanil hal. Kita minta kepada Allah SWT, Allahumma rizukna, ya Allah berikanlah kami rezeki ziyarata baitikal mu'azzam, untuk mengunjungi rumahmu yang agung, wa rasulikal mukarram, dan rasulmu yang mulia, fi hadzal am, di tahun ini, wa fi kulli am, dan di setiap tahunnya, bi ahsanil hal, dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Kenapa doa ini muncul? Karena kita memang merindukan, minimalnya setahun sekali kita berharap bisa ke Tanah Suci itu. Kenapa setahun sekali? Karena kita itu jauh dari Mekah, jauh dari Madinah. Untuk menuju ke sana itu kita butuh biaya, kita butuh waktu. Dan oleh karena itu kita perlu menabung, kita perlu menyiapkan segala sesuatu. Andai saja kita itu bisa tiap bulan, tentu kita maunya tiap bulan. Andai bisa tiap pekan, tentu maunya tiap pekan. Andai bisa tiap hari, maka tentu maunya tiap hari. Tapi karena kita jauh, naik pesawat harus 10 jam. Biayanya tidak sedikit. Nanti Mas Nizar bisa sampaikan ya program-program di Wonderful Umroh. Kita punya program yang dari yang paling ekonomis harganya, yang menengah sampai yang paling tinggi harganya disebabkan oleh karena fasilitas yang berbeda-beda. Kalaupun ambil yang paling murah itu di angka 2,5 bulan. Bahkan travel yang lainnya di harga 20-an juta. Itu
termurahnya pun itu bukan uang yang sedikit, dan oleh karena itu kita perlu menabung. Nah, kita meminta kepada Allah SWT dalam doa yang diajarkan oleh para ulama, ini bukan hadis Nabi ya, ini doa yang diajarkan oleh para ulama untuk membangun kecintaan kita, kerinduan kita kepada Baitullah, kepada tanah suci. Allahumma rizukna, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami, ziarata baitikal mu'azzam, untuk mengunjungi rumahmu yang agung, wa rasulikal mukarram, dan nabimu yang mulia, fi hadzal am, pada tahun ini. Jadi teman-teman, sahabatku semuanya yang belum pernah ke tanah suci, mudah-mudahan saya doakan bisa berangkat ke tanah suci tahun ini. Dan bagi teman-teman yang pernah ke tanah suci, wa fi kulli am, pada setiap tahunnya kita bisa kembali ke tanah suci, bi ahsanil hal, dalam suasana yang sebaik-baiknya. Bi ahsanil hal itu mencakup semua aspek kesehatan, kita dalam situasi kesehatan yang baik, kesempatan, kita berada dalam kesempatan yang baik, kemampuan, kita berada dalam kemampuan pembiayaan yang baik, dan segala sesuatunya yang terbaik. Ada orang yang tidak memiliki kondisi terbaik ini disebabkan oleh berbagai hal, dan kita minta kepada Allah agar kita diberangkatkan ke tanah suci itu fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Kita minta kepada Allah, ya Allah berangkatlah kami, mudahkan kami untuk berangkat ke tanah suci tahun ini. Kalau sekarang tahun 2024 itu, sekarang kita masih berada di bulan Juli, ya, akhir Juli, maka di tahun ini kita masih memiliki setengah tahun, 6 bulan untuk bersiap-siap berangkat ke tanah suci tahun ini. Wa fi kulli am, dan pada setiap tahunnya, ya Allah izinkan kami, mudahkan kami untuk berangkat ke tanah suci bi ahsanil hal, dalam kondisi yang paling baik, dalam situasi yang paling baik. Itulah harapan kita, kenapa kemudian kita minta kepada Allah SWT agar kita selalu bisa dimudahkan dan diberangkatkan pada setiap tahunnya itu. Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, ini kalau kita lihat doa para ulama ini ya, itu mengajarkan kepada kita untuk bisa berangkat ke tanah suci 1 tahun sekali minimalnya. Itu cita-cita kita sebagai umat Islam. Kalau kita haji, tidak mungkin tiap tahun haji, karena kalau semua dari kita tiap tahun haji, nanti akan kasihan kepada teman-teman sahabat kita yang belum pernah haji, yang berarti akan membuat mereka menjadi lebih panjang lagi antriannya. Sekarang antrian haji rata-rata di Indonesia itu 30 tahun. Rata-rata ya, ada yang masih belasan tahun, ada yang hampir sampai 50 tahun. Tapi kalau kita rata-rata 30 tahun. Kalau yang pernah haji lagi, maka tentu akan semakin menumpuk jumlah antriannya itu. Maka cukuplah kita haji sekali, kecuali bagi para petugas yang memang harus mendampingi. Tapi bagi kita sebagai jamaah, kita sekali aja. Nah, yang kita perbanyak adalah umrohnya. Maka niatkan dalam diri umroh setiap tahunnya supaya Allah mudahkan. Kalau kita dalam satu keluarga boleh bergantian ya, karena keterbatasan sumber daya resources kita, nggak bisa tiap tahun semuanya berangkat. Paling enggak tiap tahun ada yang berangkat. Suami tahun ini berangkat, istri tahun depan berangkat, anak tahun depannya lagi berangkat, misalnya gitu ya. Kalau kemudian ternyata ada harta, ya berangkatnya ditemani, berarti dua orang setiap kali pemberangkatan. Suami istri berangkat, anaknya 2 orang berangkat. Nah, itu sesuatu yang membuat kita tetap ada pemberangkatan setiap tahun kalau memang secara pribadi kita tidak mampu setiap tahun sekali. Tapi cita-citakan teman-teman sekalian, ke tanah suci itu jangan hanya bercita-cita sekali ya. Cita-citakan, niatkan untuk berkali-kali, sebagaimana dalam doa tadi adalah kita berdoa meminta kepada Allah SWT agar kita itu diberikan kesempatan, kemampuan untuk melaksanakan perjalanan ibadah ke tanah suci itu setiap tahunnya. Tiap tahun kita ke tanah suci ya, dengan berbagai upaya yang kita lakukan, terutama dimulai dari niat, dimulai dari tekad. Insya Allah Allah mudahkan kita semuanya untuk mengunjungi tanah suci setahun sekali. Nah itu teman-teman sekalian, diniatkan ya. Jangan hanya aku pernah dulu umroh, aku pernah haji. Bukan, jangan hanya bercita-cita pernah, tapi cita-citakan sebagaimana yang didoakan oleh para ulama ini tadi, minta kepada Allah agar kita semuanya dimudahkan untuk mengunjungi tanah suci itu pada setiap
tahunnya dengan kondisi yang terbaik. Nah, itulah yang harus kita upayakan. Baik, sahabatku sekalian, mari kita simak pemaparan materi tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ihsan dengan sebaik-baiknya, dan nanti silakan didialogkan, ditanyakan kepada Ustadz Muhammad Ihsan ada apa dengan Mekah, dan nanti secara teknis program-program boleh ditanyakan kepada Mas Nizar untuk pemberangkatan umrah. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Allahumma rizukna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Cahyadi Takaryawan yang telah memberikan pengantar kita pada pagi hari ini di kelas Madrasah Baitullah episode yang ke-60. Bagaimana cara kita untuk senantiasa rindu terhadap Baitullah, terutama cara-cara kita untuk mengikhtiarkan, senantiasa memanjatkan doa untuk pergi ke Baitullah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk agenda pematerian yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Ihsan MT mengenai tema yaitu pada pagi hari ini sangat menarik, perihal ada apa dengan Mekah. Nih, kita perlu tahu ada apa saja nih informasi-informasi yang ada di kota Mekah. Langsung saja kepada Ustadz Muhammad Ihsan untuk agenda pematerian pada pagi hari ini, kami silakan. Baik, syukran, jazakumullah, Mas Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar, hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Pertama yang saya hormati Ustadz Cahyadi Takaryawan yang sudah memberikan pengantar pada acara Madrasah Baitullah, kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada ruang Zoom. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan insya Allah kita mulai dengan pagi ini dengan hal-hal yang baik, ya. Baik. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, memang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan bahwa amazing, ya. Jadi Mekah ini adalah sebuah negeri yang barangkali berbeda dengan keumuman yang ada di Indonesia, ya. Kalau tanah Indonesia itu khususnya di Pulau Jawa itu adalah Gemah Ripah Loh Jinawi, begitu. Sungguh dengan khasanah alam, tumbuhan, flora, dan fauna yang begitu memukau. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang pernah melakukan perjalanan, ya, wisata religi ke Makkah, ya, atau umroh, atau bahkan haji, kita bisa melihat ada sebuah perbedaan yang sangat jauh begitu, ya, di mana sebuah lembah, ya, sebuah cekungan yang ghairu dzi zar'in, ya, tidak ada tanaman, ya, yang ada justru bebatuan, tanah, pasir, tandus, ya. Dengan itu tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan sebuah kehormatan dan tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Nah, lebih lanjutnya saya akan mencoba mengambil salah satu sisi, ya, dari Makkah ini sebagaimana terinspirasi dari Quran surat Ali Imran, ya, ayat 96 hingga 97. Dua ayat ini ternyata mengandung sejumlah inspirasi bagi kita bahwa yang dimaksud Mekah atau Bakkah di dalam ayat ini itu adalah menyisakan sebuah perjalanan inspirasi tata kelola kehidupan sebuah negara
yang memang Allah berikan kepada negeri ini. Baik, saya bacakan dulu dua ayat yang dimaksud ya, surah Ali Imran ayat 96 dan 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin. Bapak Ibu sekalian, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin," ya, sesungguhnya rumah yang mula-mula atau pertama dibangun, ya, wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ya, yang dibangun untuk manusia, artinya untuk beribadah, ialah Baitullah yang ada di Bakkah. Nah, sering kita menyebutnya dengan Makkah. Mubarakan wa hudan lil alamin, ya, yang diberkahi, ya, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya. Kalau sudah lil alamin ini keberkahannya itu dirasakan oleh secara universal, ya, seluruh sekalian alam. Nah, bahwa tanah yang tadi disebut tanahnya tandus, kering, tidak ada tanaman, ya, tetapi ada sebuah kata kunci di situ, ya, bahwa Mekah itu adalah mubarakan wa hudan lil alamin, adalah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi petunjuk bagi seluruh sekalian manusia. Coba kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa yang biasa kita tenteng setelah pulang dari Makkah? Ya. Nah, paling tidak kita membawa apa? Berapa jerigen, ya, air zam-zam. Ya. Ini salah satu ciri khas, ya, dari tanah Haramain, ya, dua tanah haram ini, Mekah dan Madinah, adalah adanya air yang betul-betul bisa melegakan, bahkan menjadi obat bagi peminumnya. Makanya ada doanya kan, ya, Allahumma inni as'aluka ya Allah, berikanlah kepada kami ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, ya, wa min kulli syifaan wa saqam. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan salah satu dari sumber air yang itu bisa diteliti oleh banyak para ilmuwan. Gitu. Ya, kalau lebih rinci lagi secara kandungan kimia, bagaimana struktur air zam-zam itu memang berbeda dengan air-air yang ada di negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, sehingga kalau kita rinci, ya, dari ayat yang ke-96 surat Ali Imran ini, lalladzi bi Bakkah, ya, yaitu Baitullah yang ada di Bakkah, ya. Nah, ada sempat pertanyaan, apa sih yang dimaksud Bakkah itu? Ternyata Bakkah yang dimaksud itu di mana tempat yang berdirinya sebuah rumah yang disebut dengan Baitullah. Nah, ada beberapa pendapat ulama, ya, yang mengatakan bahwa di kalangan sahabat, ya, apakah Bakkah itu yang dimaksud adalah sekeliling, ya, kota Mekah, atau tempat Baitullah yang berada pada radius tertentu. Nah,
Kalau lihat sejarahnya, Bapak Ibu sekalian, menurut sahabat Ali radhiyallahu an, ya, pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, dan tentu asar Ali ini ya berdasarkan petunjuk ya sebagaimana Rasulullah SAW, ya, bahwa ketika ditanya apakah yang disebut permulaan rumah atau Baitullah itu adalah yang dimaksud itu adalah tempat ini, ya tidak. Tetapi ya rumah yang pertama dibangun dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah betul rumah ini gitu. Ya. Jadi sebetulnya tempat-tempat ibadah dahulu kala ketika Nabi Adam alaihissalam terus sampai masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ini adalah titik tolak intilak dari Baitullah yang kita maksud sekarang ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, Ka'bah ini dibangun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita kenal dalam salah satu sudut di Baitullah itu ada namanya Maqam Ibrahim. Sejatinya bahwa Maqam Ibrahim itu ya posisinya persis menempel pada dinding Ka'bah. Apa maksudnya? Ketika saat itu mulailah dibangun di tempat Baitullah itu oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, ya, itu batu-batuan yang mereka tumpuk itu sangat banyak. Dan menurut kajian di dalam sejarah bahwa orang-orang dahulu itu tingginya tidak seperti kita ya. Wah, itu sangat tinggi sekali mungkin. Kalau kita ngaduk semen ya, mungkin untuk berapa biji ya, kalau sekarang ada teh model Hebel begitu ya. Itu bisa dilihat bagaimana kecepatan membangun itu. Dan dulu belum ada teknologi plester dan sebagainya ya. Dulu itu betul-betul batu-batu itu ditumpuk, dibingkai sehingga membentuk sebuah kotak. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berpijak di batu itu, ya, maka disebut Maqam Ibrahim. Nah, ketika kekhalifahan Umar bin Khattab, Maqam Ibrahim itu dipindahkan ke beberapa meter dari tempat Mekah yang kita lihat sekarang, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim ini kan ketokohan menurut kita adalah salah satu ulul azmi ya, nabi yang Allah berikan risalah, dan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini berketurunan ya ada dua ya, ada Nabi Ishak dan Nabi Ismail, yang kemudian dari Nabi Ismail turunannya hingga bertemu dengan Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedangkan jalur dari Nabi Ishak ini adalah kemudian melahirkan yang kita sebut dengan anak-anak keturunan Bani Israel, yang kemudian ada sebuah pembelokan ya makna risalah itu, sehingga adanya pemahaman, adanya sebuah keyakinan menjadi sebuah agama tertentu yang disebut dengan agama Yahudi dan Nasrani. Nah, tetapi Ibrahim atau Abraham yang mereka maksud, itu yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang memang secara sejarah mereka mengakui. Tetapi ini yang membedakannya, ya, yang membedakannya adalah mereka tidak menjadikan syariat bahwa Baitullah itu harus disinggahi begitu ya, yang harus mereka datangi dan sebuah rangkaian ibadah. Ya, tetapi justru umat Yahudi dan Nasrani ini ibadahnya cukup di Yerusalem begitu ya, di kiblat pertama umat Islam ya di Palestina ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Mas Nizar di slide pertama ya. Lilladzi bi Bakkah itu adalah tempat di mana
Baitullah itu berada. Ya. Kemudian ada sekelilingnya di sekitar Baitullah, ya, Masjidil Haram yang kita maksud itu, ya, dan sekitarnya itu orang sering menyebutnya adalah kota Makkah, ya. Jadi sebetulnya lebih spesifik lagi Makkah itu, ya. Nah, kemudian di dalam ayat ke-96 di sana dikatakan, ya, lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin, ya. Mubarakan adalah yang diberkahi sejak awal pembangunannya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sering kali kita mendengar sejarah bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam eh, menempati daerah yang tandus tersebut di sebuah cekungan begitu, ya, tidak ada tanaman, ya, ghairi dzar'in min baitikal muharram, ya. Ada sebuah rumah yang betul-betul dihormati, ya, menjadi spesial begitu karena ada sebuah kejadian khusus yang luar biasa. Tentunya di balik semua itu adalah at-tauhid, ya. Ya, sebuah betul-betul meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semuanya sekalipun dalam keadaan keterbatasan, ya. Ya, tidak disebutkan secara detail ceritanya bagaimana ketika saat-saat Siti Hajar, ya, Ibunda Hajar itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai berhari-hari berbulan-bulan. Bahkan ketika Nabi Ismail itu lahir dalam usia yang masih belia, masih bayi begitu, ya. Bagaimana ketika Zam-Zam itu Allah berikan satu sinyal bahwa inilah pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keberkahannya, ya. Kemudian hudalil alamin, dan petunjuk bagi semua manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi berkembangnya infrastruktur yang kita lihat sekarang, ya, itu luar biasa, ya. Jadi dari sejak Nabi Ibrahim, ya, kemudian nabi-nabi yang Allah turunkan, ya, kemudian Allah kasih message dan tibalah sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai, ya, sangat mencintai tanah kelahirannya, ya, walaupun kemudian Rasulullah wafat di Madinah, ya, kemudian beliau dimakamkan di sana. Tetapi lagi-lagi ada sebuah cerita bahwa Mekah ini adalah memang berkumpulnya orang-orang yang ya, ma'thur saat itu, ya, yang disebut dengan suku Quraisy, ya. Jadi dengan pemahamannya saat itu di zaman jahiliyah itu syariat ibadah melakukan tawaf itu memang sudah terjadi, gitu, ya. Hanya saja alhamdulillah dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW memberikan risalahnya, maka bentuk ibadah haji dan umroh ini yang biasa kita lihat dan kita pahami sampai sekarang, ya. Nah, bisa sampai slide berikutnya. Kemudian kita masuk ke dalam ayat ke-97-nya. Fihi ayatun bayyinatun, ya. Padanya itu ada tanda-tanda yang nyata, ya. Apa maksudnya, ya? Bahwa, ya, bangunan yang dibangun Nabi Ibrahim itu Allah muliakan, ya, dan Allah menghormatinya, ya. Jadi sampai ada sebuah cerita orang-orang yang merasa kegalau, ya, hatinya, ya, ketika sampai ke dalam jazirah atau daerah Bakkah, maka kegalauan itu bisa hilang. Nah, itu salah satunya, ya. Makanya saya pikir tidak berlebihan, ya, ketika ada jamaah kita yang melakukan umroh ketika sampai ke Baitul Atiq, ya, atau Baitullah, ya, banyak namanya, ya.
ada al-basah ya, ada muqaddasah ya. Itu bagaimana ketika melihat Ka'bah itu seraya jiwa merasakan sebuah getaran ya, betapa oh inilah Baitullah yang selama ini saya lihat di televisi, di media sosial, tapi ini langsung berhadapan, maka ada sebuah eh, eh, internalisasi dalam relung hati kita ini adalah keamanan, kenyamanan, bahkan tidak sedikit dari hamba Allah, dari jamaah-jamaah itu meneteskan air mata. Ya, saya melakukan haji tahun 2016 ya, sebelumnya pernah juga umroh. Ada kesan yang pertama memang ya, ketika masuk daerah tersebut, maka perasaan itu bercampur ya, mengharu biru. Bagaimana Makkah itu dengan pengetahuan yang kita miliki barangkali ya. Jadi semakin kita memahami ya bagaimana syariat haji umroh itu Allah berikan melalui lisan nabinya yang menjadi syariat sampai sekarang itu luar biasa ya. Jadi tanah yang tandus itu betul gitu ya, bukan berarti tidak ada apa-apa. Kalau disebut jenis buah-buahan yang ada di dunia itu ada di situ semua ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen buah-buahan model apa tuh ya, yang terbaik yang dimaksud ya ma'thur ya, ada di situ semua. Artinya ya Bapak Ibu semua, karena keberkahan tanahnya itu, maka negara tersebut sampai sekarang ini adalah negeri yang ya termasuk 3 besar ya, negeri yang terkaya di dunia ya. Bagaimana orang-orang yang melakukan, kalau dalam tanda petik wisata religi ya, melakukan ibadah umroh itu tentu akan memberikan income atau devisa bagi negara Arab ya, yang dengan dana itu mereka bangun infrastruktur yang megah dengan semua makanan minuman yang bisa disediakan, bahkan kita pun berbelanja di situ subhanallah tidak kalah dengan yang ada di Indonesia begitu ya, bahkan secara kualitas berlebih di sana. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini adalah sebuah tanda bahwa begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan caranya ya, memuliakan sebuah tempat. Bahkan ibadahnya seseorang muslim ya di tanah Indonesia dengan tanah Baitullah tersebut itu berbeda secara hitungan pahalanya ya. 1 rakaat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 pahalanya di masjid di rumah kita ya, di sekitar rumah kita gitu ya. Misalnya di saya ada Masjid Sakinah Warahmah, kita melakukan sholat ya sekali begitu ya, tetapi ketika kita melakukan sholat yang sama, misalnya tadi sholat subuh, itu pahalanya itu 100.000 kali kita sholat, luar biasa ya. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan bingkai keberkahan itu bagi para jamaah-jamaah yang melakukan umroh, ibadah di situ atau ibadah haji ya. Kemudian Maqam Ibrahim. Makam itu tempat begitu ya. Jangan sampai ada salah persepsi. Makom yang dimaksud kalau kita makam begitu ya, tempat atau kuburan. Makom itu adalah tempat. Ada makom itu bisa jadi derajat ya. Nah, yang dimaksud makom Ibrahim itu secara lugas itu adalah tempat pijakan Nabi Ibrahim pada saat membangun Baitullah tersebut ya. Ya, ada pondasi di temboknya. Sarana ini dipakai untuk tangga tempat berdiri begitu ya. Sedangkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam itu menyuplai bebatuan begitu ya. Luar biasa ya. Nah, pada mulanya makam Ibrahim ini menempel pada dinding Ka'bah tadi yang saya sebutkan ya. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, makam itu dipindahkan ke sebelah timur Ka'bah. Jadi setelah kita melakukan tawaf 7 kali, maka sunnahnya adalah diakhiri dengan salat tawaf ya. Di mana itu? Di sekitaran makam Ibrahim yang sudah dipindahkan ya. Nah,
Kalau ibu bapak mengetahui tempatnya itu persis kayak semacam apa, rumah-rumahan kayak lampu begitu ya. Banyak orang yang melihat ke bawah ada apa sih? Ya itu adalah batu, apa, tempat pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan disitulah kita sholat ya, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, baik, lanjut ke slide berikutnya. Kita sudah masuk ke dalam ayat ke-97 ya. Kemudian, Nizar, mangga di. Nah, waman dakhalahu kana aminan. Ya. Jadi barang siapa yang memasukinya maka menjadi aman. Ya. Jadi pernah ada di dalam sebuah riwayat ya, ada orang yang pernah membunuh ya, tetapi ya ketika masuk ke dalam Mekah orang itu dengan memakai kain wol begitu ya. Dan saat itu anak dari yang terbunuh itu mengetahui ya, orang itu yang telah membunuh orang tuanya begitu ya. Maka apa yang terjadi? Di situ kedua insan itu tenang ya, tidak ada merasa ghil begitu ya. Nah, tetapi berbeda ketika keluar dari tempat Makkah. Maka mulailah memuncak lagi apa yang menjadi ingatan-ingatan bagaimana orang-orang yang mereka bunuh ya, sehingga orang-orang yang datang ke kota Makkah ya, sampai sekarang sudah ada regulasi ya bahwa only Muslim ya. Jadi tidak hanya bagaimana orang dihindarkan dari sebuah perselisihan, bahkan bahwa Haramain baik itu di Makkah dan Madinah itu hanya yang bisa masuk itu adalah mereka yang beragama Muslim. Walaupun kemarin sempat beredar ya, ada beberapa orang non-Muslim yang bisa masuk di sekitar Makkah begitu ya. Ya, kalau kemarin tuh ada informasi kan tenaga-tenaga yang kemudian merenovasi ya beberapa bangunan itu kan juga menggunakan tenaga asing begitu ya, yang notabene bisa jadi bukan Muslim begitu ya. Nah, biasanya mereka tuh dirangkai tidak langsung di situ begitu ya. Jadi ada derivat-derivatnya, tenaga expert yang membangun di sana. Khususnya mereka tenaga-tenaga yang notabene Muslim begitu, yang ada di Pakistan, kemudian Afghanistan ya, kemudian di Mesir dan sebagainya, itu juga menjadi tenaga teknisi yang menjaga ya secara infrastruktur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam ayat 97 itu dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait ya man istata'a ilaihi sabila ya. Mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian ini mastata'tum ya, man istata'a ya. Bagi yang sanggup mengadakan perjalanan Baitullah. Betul. Bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang memerlukan materi, memerlukan biaya, anggaran. Nah, tidak semua hamba Allah ini ya Allah ciptakan atau berikan pada posisi yang sama. Ada yang berkelebihan, berkecukupan, ada yang berkekurangan. Ya. Sehingga ya bahwa walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila ini betul-betul yang mereka secara kemampuan sudah memiliki, maka dia hukumnya wajib. Begitu. Nah, maka kita harus berstrategi begitu ya. Mungkin penghasilan kita harus nyicil dulu untuk bisa berangkat haji ataupun umroh ya, melalui tabungan haji begitu. Nah, tetapi bagi mereka yang dalam hatinya tidak sebersit ada keinginan, nah justru dipertanyakan nanti. Sudah sejauh mana Anda menunaikan salah satu rukun Islam yang kelima? Nah, itu bisa diniatkan ya. Nah, ada katanya nina, niat, nisab dan nasib begitu ya. Niat, apakah betul ada niat nggak? Kalau belum ada niat, sekalipun nisabnya sudah ada, ya kalau nasib mungkin ya punya potensi untuk bisa berangkat, tetapi tidak ada niat, tidak jadi berangkat.
Kemudian nisab. Ya, nisab ini berkaitan dengan kemampuan finansial begitu. Bagi mereka yang tadinya mustahik, kemudian menjadi muzaki, maka dia punya potensi untuk mempersiapkan keberangkatan itu. Ya, karena pada dasarnya kewajiban haji itu sekali dalam seumur hidup begitu ya. Bagi mereka yang bisa melakukan haji berkali-kali, wah itu lebih utama ya. Nah, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ya kaum muslimin ini telah sepakat ya dengan kesepakatan yang tidak diganggu gugat lagi, ya sesungguhnya melakukan ibadah haji itu hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup berdasarkan keterangan dari nas dan ijma. Ya. Ya, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan ya bagi mereka yang sudah berhaji begitu, ya memberikan ketika ada kemampuan lagi untuk berhaji, mendingan pada porsi yang lain begitu ya. Jadi karena itu anggarannya cukup besar gitu. Tapi itu sebetulnya pilihan ya bagi mereka yang ingin membersamai jamaah ya, apalagi di dalam Wonderful ini ada beberapa program bisa memberangkatkan 5 gratis 1 dan seterusnya ya, banyak program-program yang luar biasa di Wonderful ini. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kemudian lanjut pada ayat berikutnya, maksudnya masih dalam ayat yang sama ke 97, wa man kafara ya, wa man kafara, barang siapa yang ingkar terhadap fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, terhadap kewajiban haji ini tidak ada sedikit pun berpengaruh pada Allah. Allah tetap kaya, gitu ya. Ya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa orang yang kemudian tidak tersentuh hatinya berniat untuk bisa melakukan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala tentu dengan izinnya nanti ya akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda sepanjang hidup tidak berusaha, tidak berikhtiar ya. Ya karena Masya Allah Bapak Ibu sekalian, berangkat haji itu sesungguhnya tidak juga memakai rumus bahwa dia harus ya, Pak saya ini adalah seorang security yang Bapak Ibu tahu gaji saya seberapa. Tapi ya walaupun tidak jumlah yang banyak, ada Bu, bisa. Ketika Allah memang sudah memanggil hambanya, maka dia berangkat. Wasilahnya lewat mana? Ya bisa dia mendapat hadiah begitu ya. Karena dengan kejuhudannya, dengan upaya ikhtiarnya bisa mengajak misalnya teman-teman jamaah, apalagi nanti ada haji yang non kuota yang dimaksud haji furoda, memberatkan karena 10 dia juga bisa dapat free hadiah. Wah, luar biasa ya. Jadi memang harus concern ya ketika orang yang berkeinginan untuk berangkat haji dan umroh, maka ikhtiarnya adalah apa? Yang paling kasat mata adalah bergabunglah ya dengan program-program yang ada di sebuah travel haji dan umroh. Bapak Ibu sekalian, ya ini menjadi sebuah catatan ya. Di sini saya ada 2 pendapat ya. Ibnu Abbas itu mengatakan, begitu juga Mujahid ya, dan lain-lainnya, yang bukan hanya seorang bahwa barang siapa yang ingkar terhadap keperluan ibadah haji, maka sesungguhnya ia telah kafir. Gitu ya. Dan Allah Maha Kaya. Ya. Kemudian Abu Ishaq Al-Hamdani dan Al-Haris ya dari Ali radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan lalu tidak juga melakukan haji ke Baitullah, maka haji itu tidak dirugikan oleh bila mana ia mati sebagai seorang Yahudi dan Nasrani. Alhamdulillah. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kebetulan. Ya, man istata'a ya, dengan kemampuan tadi ya. Kalau belum mampu ya tidak sampai hukum orang itu bersalah wa man kafara karena dia belum mampu ya. Tetapi kemampuan itu ya harus dicari gitu ya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Artinya tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala, justru pengaruhnya bagi kita sebagai hamba Allah yang Allah berikan
5 pilar ya, atau yang disebutnya adalah 5 rukun bagaimana kewajiban kita menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ya, ada sebuah kata mutiara sebetulnya di dalam haji ini, ada di slide berikutnya ya. Ketenangan hati itu dapat ditemukan di hadapan Baitullah. Ya. Mungkin bisa sharing nanti cerita ya. Bapak Ibu sekalian, ketika umroh dan haji itu, fokus kita ketika ada di Makkah, bagaimana kita bisa menjalani, melaksanakan sholat itu di Masjidil Haram. Ada orang yang bilang, Bapak, Ibu, kita sudah jauh-jauh dengan anggaran cukup besar ke sini, kok malas-malasan aja, karena mungkin ada ya fenomena begitu ya, gitu ya, karena kebiasaan di negeri kita itu biasanya sholat di rumah begitu ya. Tetapi bagi mereka yang bersemangat, Allah akan berikan hidayah itu berupa apa? Disebutnya hidayah taufik, keinginan Allah dan keinginan kita bersatu. Ya, bagaimana kita bisa menata waktu dari mulai sholat subuh, kita bangun misalnya ya. Misalnya jam berapa tuh? Jam 3 ya, dalam waktu setempat. Karena subuh di sana itu lebih agak siang ya. Mulai azan itu sekitar, kalau di kita itu 5:30 begitu ya. Dan itu kita sholat ya. Bagaimana sholat subuh, ya, tadi sholat qiyamul lail, sholat subuh, kemudian langsung dengan duha ya. Kemudian kita pergi pulang lagi ke maktab ya, ke hotel ya. Nah, kemudian sholat zuhur ya. Ada orang yang mengambil strategi sholat zuhurnya katanya tidak di Masjidil Haram, tetapi masjid yang sekitar maktab, ya boleh ya. Karena kemudian kita akan bertemu dengan sholat fardu yang 3 itu, asar, maghrib, dan isya. Dan itu biasanya 1:30 menurut ukur waktu yang di sana kita, atau jam 2 kita sudah harus berangkat. Apalagi yang hotelnya jauh, radiusnya agak jauh gitu dari Masjidil Haram. Dia harus perhitungkan waktu itu sehingga kita bisa melakukan sholat asar, maghrib, dan isya itu di sana dalam 1 kali berangkat begitu ya. Karena kalau bolak-balik kan repot. Nah, aktivitas sehari itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Otomatis apa Bu? Kita harus menjaga fisik kita, gitu ya. Ya, apalagi kan cuaca di sini dengan di sana itu kan berbeda. Maka sekarang pemerintah ya mewajibkan lagi itu harus ada vaksin ya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena betul-betul ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah fisik. Sekalian tadi punya beranggaran, tapi fisik kita juga harus siap. Ada orang mempunyai husnuzon begitu. Pak Ustadz katanya, saya ini sakit, bagaimana bisa berangkat umroh? Nah, mindsetnya dirubah itu ya. Wah tadi, berangkat ke sana, tentu insya Allah ada ketenangan hati. Ya. Sehingga ada keberkahan. Ya. Dan ada doanya itu ya. Ada doanya bagaimana ketika lututnya sakit, apa namanya, persendian, ya itu diusap dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Ya. Dan qadarullah ya, ada testimoni bahkan itu dari teman satu kamar begitu ya. Jadi di sana justru penyakitnya hilang, balik ke Indonesia berasa lagi begitu ya. Nah, sebuah kerinduan terhadap Baitullah itu adalah rindu terhadap keberkahan ya, Bapak Ibu sekalian. Bagi mereka yang berangkat ke sana dengan porsi makan, jenis makanan yang di sana mungkin ya agak ini juga begitu ya. Kaget juga gitu, wah makanannya berbeda ya, cita rasanya berbeda. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, berdoanya yang baik gitu ya. Mudah-mudahan makanan itu sehat menyehatkan begitu ya. Menjadi yuqimahu sulbahu ya. Jadi tujuan makanan itu kan supaya tulang sumsum kita itu bisa tegak sehingga kita bisa lancar melaksanakan ibadah. Beribadah ke Baitullah membawa kedamaian yang tak tergantikan. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Orang yang sudah pergi ke Makkah ya, melakukan haji ke Baitullah ya, rasa-rasanya ya bisa dihitung barangkali yang Pak gimana ketika pulang dari aduh saya kapok di sana tapi justru banyak orang yang berbilang Masya Allah Pak, kalau ada anggaran saya ingin berangkat lagi ke sana. Kalau bisa saya mengajak anak istri saya, kalau bisa menggandeng teman dan seterusnya ya.
Hanya dengan menundukkan Baitullah, hati kita menjadi tentram. Masya Allah. Baitullah adalah kiblat yang selalu menuntun kita pada kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, jadi kalau kita membandingkan dengan kota-kota di dunia begitu ya, itu responnya berbeda ya. Ada orang yang berangkat dari Eropa, dari Asia, ya dari Afrika, itu punya tes tersendiri. Ada perasaan yang sama ketika masuk ke dalam Baitullah itu. Ya. Perasaan tenang ya. Tadi disebut aminan ya. Jadi wa man dakhalahu kana aminan ya. Orang yang memasuki itu Allah akan berikan keamanan, ketenangan ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala ini dengan janjinya gitu. Ya, seperti kita mendengarkan beberapa kesaksian ya dari jamaah haji pada pekan-pekan yang lalu ya. Itu orang nggak bisa berkata lagi saking betapa nikmatnya di sana begitu ya. Dan kesemangat kita untuk melakukan sholat ibadah yang 5 waktu ke Masjidil Haram dengan waktu tertentu itu ada sebuah target. Wah ya Allah, sekarang ketemu dengan sholat asar, sekarang ketemu dengan sholat maghrib, dan kita bisa melakukan tilawah dan seterusnya ya, ibadah-ibadah nafilah tentunya. Dan ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sekali ibadah di Masjidil Haram itu berapa kali? 100.000 kali. Di Madinah berapa ya Bapak Ibu? Ya 1.000 gitu ya. Kemudian di Masjidil Aqsa 500 dan seterusnya. Nah ini adalah bagaimana Allah menetapkan makom itu karena dia punya nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita berkesempatan ya, baik yang sudah ya bisa melakukan perjalanan kembali ataupun yang belum, Allah cukupkan ya anggarannya, cukupkan biayanya. Allah sehatkan sehingga pergi ke Baitullah itu bukan hanya mimpi, tetapi insya Allah bisa diwujudkan. Saya kira itu yang menjadi pembahasan ya. Kalau memang nanti ada masukan ya dipersilahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala ihtimam perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Ihsan MT yang telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat, informasi dan juga nasihat-nasihat perihal tadi pendadaburan surat Al-Imran ayat 96 sampai ke 97. Dan Bapak Ibu, kami haturkan untuk bisa menanyakan pertanyaannya nanti di sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, izin saya untuk memberikan informasi perihal program-program yang tadi sudah diinformasikan di awal oleh Ustadz Syahidi dan juga oleh Ustadz Muhammad Ihsan. Yang pertama, Bapak Ibu, dari Wonderful Umroh mengadakan program umroh yang insya Allah akan berangkat di bulan Juli ini, yang dimulai dari harga 25 jutaan saja. Tetapi tidak hanya di bulan Juli, Wonderful Umroh juga akan memberangkatkan di bulan Juli sampai dengan bulan November. Jadi setiap bulannya pasti akan ada pemberangkatan ketika Bapak Ibu berniat untuk mengikuti pemberangkatan Wonderful Umroh di bulan Juli atau di tahun 2024 ini. Kemudian ada juga program haji khusus daftarnya sekarang berangkatnya di 7 sampai 8 tahun lagi. Kemudian ada juga haji furoda, daftar sekarang berangkatnya tahun depan, dan insya Allah di tahun 2025 tahun depan nanti akan dibersamai oleh Ustadz Syahidi Takaryawan langsung. Jadi pembina juga owner Wonderful Umroh nih Bapak Ibu. Kemudian ada juga menyediakan Ba'dal Haji dan Umroh. Wonderful Umroh juga menyediakan dana talangan prosi haji dan umroh dengan program umroh dulu, bayarnya kemudian. Lalu Bapak Ibu, apabila berminat untuk bisa bergabung dengan Wonderful Umroh, berkhidmat bersama dengan Wonderful Umroh untuk membangun jejaring kemitraan, Wonderful Umroh juga memiliki program kemitraan, nanti akan ada bagi keuntungan, bagi hasil profit, ada juga pembinaan, marketing tools gratis, serta berkesempatan untuk bisa berangkat umroh gratis. Dan Bapak Ibu, mari wujudkan niat kita untuk ke Baitullah dengan minimal setor 100.000 saja
saja. 100.000 saja bisa menjadi bentuk kesungguhan niat kita untuk mengingat-ingat niat kita pergi ke Baitullah dan nanti akan mendapatkan shawl yang bisa dipajang di ruang tamu atau di kamar untuk senantiasa mengingatkan niat kita agar pergi ke Baitullah. Dan Bapak Ibu, ketika kita yakin bahwa Allah telah mengabulkan doa kita untuk ke Baitullah dan Wonderful Umroh bisa mewujudkannya, maka dari itu Wonderful Umroh mengusung hashtag yaitu bergabung dengan Wonderful Umroh, semua bisa ke Tanah Suci. Nah, bagi Bapak Ibu yang langsung berniat untuk pengen berangkat umroh di bulan Juli atau bulan November dapat langsung menghubungi nomor admin atau pengen lebih detail lagi tahu informasi program-program dari Wonderful Umroh atau pengen gabung kemitraan langsung saja menghubungi nomor admin yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Demikian dari pemaparan program Wonderful Umroh, kita lanjutkan lagi untuk sesi diskusi bersama dengan Ustadz Muhammad Ihsan MT. Kepada Bapak Ibu yang ingin untuk bisa menanyakan mengenai materi yang tadi telah disampaikan dapat langsung bisa menuliskan di kolom komentar atau dapat bisa untuk raise hand nanti akan saya tunjuk dan langsung bisa berinteraksi dengan Ustadz Muhammad Ihsan MT. Kami silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada satu Ustadz Muhammad Ihsan dari Ibu Megawati Agustina. Kami silakan untuk bisa open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya tentang sumur Zam-Zam tadi. Adakah cara kita sebagai jamaah untuk bisa pingin tahu tentang sumur Zam-Zam, misalkan pingin mengunjungi tempat sumur Zam-Zamnya itu? Baik, langsung bisa dijawab Ustadz. Ya. Syukran. Ya, syukran jazakillah ya Ibu Megawati ya. Ya sebetulnya ada sebetulnya ya kemarin waktu saya umroh pun itu ada agenda yang sesungguhnya kita bisa mengetahui ya difasilitasi untuk mengetahui sumur ya. Ya, tetapi karena memang tidak kadang jadwal itu harus betul-betul smart ya, dijadwalkan dengan penuh karena ya di sana itu memang rezeki ya. Kalau memang sudah kita punya agenda, terkadang agenda itu tergantikan dengan agenda lain sehingga kita tidak jadi ke sana ya. Nah, setahu saya itu pemandu di sana atau mutawif itu bisa ya. Itu yang sebelumnya diagendakan dengan pengurus di sana yang memfasilitasi ya, sekedar kita tahu ya. Kalau beberapa spot-spot yang dari sumber itu ke storage tertentu itu ada itu Ibu ya. Kita bisa langsung tahu dari torrentnya begitu ya. Kemudian orang bergegas memasukkan ke dalam wadah gitu ya. Jadi subhanallah ya, memang ini jadi saya buat catatan ya karena kita membawa oleh-oleh berupa air zam-zam pun kan dibatasi ya. Di setiap jamaah itu 5 kilo begitu ya. Tetapi bagi mereka yang punya ide gimana supaya dibikin botol-botol kecil kemudian dimasukkan ya, kalau itu luput dari pemeriksaan ya mungkin selamat aja gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian luar biasa itu sumur itu sebetulnya itu tidak jauh dari pelataran Baitullah begitu ya. Nah, cuman memang harus betul dikonfirm dulu, di lobby dulu sebelum karena memang dibatasi ya, dibatasi bagi mereka yang ingin tahu sumbernya ya. Saya hanya tahu di gambar pelatarannya aja begitu ya, bahwa sumurnya posisi kemudian pemipaannya, bagaimana air itu kemudian ditarik, dipompa masuk ke storage ya. Kemudian petugas di sana hampir setiap jam Ibu ya yang menghantarkan air zam-zam itu ke masjid begitu ya, di sekitaran Masjidil Haram itu ada spot-spot ya orang yang dengan mudah kayak dispenser begitu ya, Bi, ada yang
air yang dingin begitu, ada yang air yang biasa gitu kan. Cuman tidak ada air yang panas ya. Di situ kita bisa mengambil. Jadi insya Allah kalau berkesempatan waktu itu bisa diagendakan untuk melihat sumur zam-zam di sana. Demikian saya kira. Allah alam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Ibu Megawati Agustina atas pertanyaannya. Jadi sudah dijawab bagaimana nanti akan ada agenda misalkan mau ke sumur Zam-Zam ya. Dan kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, masih ada 2 pertanyaan di kolom komentar. Yang Baik. pertama saya bacakan dari Muromi Nurillah terkait prioritas ibadah. Antrian panjang haji. Apakah seseorang itu harus bayar ONH dulu, baru kalau ada kelonggaran ikut program umroh, Ustadz? Ya, baik. Dari Ibu Muromi Nurillah ya. Ibu ya. Ya, prioritas ibadah haji ini memang Ibu sekalian bukan perkara yang mudah ya. Daftar sekarang, tahun depan bisa ya. Keumuman orang sudah, tetapi melalui program-program haji non kuota sesungguhnya bisa. Tetapi lagi-lagi masalahnya adalah anggaran tadi ya. Untuk haji furoda saja ya setidak-tidaknya Ibu harus menyiapkan uang 300 juta begitu ya. Itu baik bisa dicicil dari ini sampai keberangkatan, lunas dan seterusnya. Nah, apakah seorang itu harus bayar ONH dulu? Atau maksudnya ini baru kalau ada kelonggaran baru ikut program umroh. Ya. Sebetulnya ini paralel Ibu. Ya. Memang kalau haji itu kan perlu waktu, bagaimana kita bisa menunaikan. Bahkan di program umroh ini itu ada namanya dana talangan ya, yang sesungguhnya nanti yang memverifikasi ibu bapak bisa diberikan talangan setelah tervalidasi kira-kira nih ya penghasilan bapak ibu itu bisa secara meyakinkan bahwa dalam satu bulan itu tidak mengganggu ya kebutuhan hidup ya satu keluarga itu, atau misalnya jadi pihak travel itu hanya memfasilitasi tolong misalnya Amitra bisa diverifikasi jamaah saya ada yang berkeinginan untuk mendapatkan dana talangan. Ya, jadi ada dana khusus. Jadi Ibu kalau mau memang anggarannya terbatas, Ibu umroh dulu boleh Ibu. Mungkin mudah-mudahan Ibu berdoa di depan Ka'bah itu, ya Allah, ya Alhamdulillah saya bisa berumroh tahun ini. Mudah-mudahan Engkau berikan kelapangan tadi, kelapangan rezeki sehingga saya bisa tersampaikan ibadah haji. Ya, bukan satu hal yang mustahil, gitu ya. Kalau kita fashion kita ingin berangkat itu kan berbeda dengan orang yang niatannya kali aja nanti kalau sudah uzur, sudah tua, sudah uzur gimana ibadahnya, padahal ibadah umroh haji itu ada ibadah fisik ya. Nah, kita harus bersemangat Ibu. Ya. Insya Allah Allah lapangkan. Jadi sesungguhnya kan kewajiban haji itu adalah sesuatu syariat yang harus ditunaikan. Maka kalau Ibu terbatas dengan anggaran kayaknya saya umroh dulu, lakukan umroh dulu. Ya. Tapi kemudian kan ibadah haji itu kan biasanya anggarannya nggak bisa diambil Bu ya. Kalau misalnya ada yang submitnya ke jadi nasabahnya muamalah namanya sekarang bukan BSM ya, BSI gitu kan ada program-program dan itu kan nggak bisa diambil. Jadi kadang ini ya ada keperluan untuk menyekolahkan anak dan sebagainya. Kalau tidak ditaruh di bank muamalah atau bank syariah begitu ya, maka sesungguhnya itu tidak jadi aman begitu ya. Nah makanya Ibu prioritas, insya Allah saya mungkin umroh dulu. Dengan umroh maka sambil kita jalanin cicilan itu Bu ya, yang setiap bulan ada berapa rupiah dan seterusnya. Nah jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Nizar, ada beberapa program yang sesungguhnya bisa terukur ya, orang yang punya penghasilan tapi tidak dalam waktu cepat itu bisa terhimpun, maka itu bisa dengan fasilitas dana talangan. Tentu saja dana talangan ini kan sudah
tersertifikasi oleh MUI ya, yang melalui Amitra Tour ya. Jadi saya kira tinggal ibu punya keluasan bagaimana bisa menganggarkan itu. Utamanya ibu sehat begitu ya. Jadi ada tuh salah satu jamaah yang saya itu ketemu sama nenek-nenek, katanya usianya udah ya di atas 60-an gitu. Tapi di tangannya itu banyak perhiasan emas gitu ya. Harusnya dicandain, Bu, emas ini nggak dibawa mati. Ibu sudah umroh atau haji? Belum, nak, katanya. Akhirnya sampai juga itu dibawa ke tukang emas untuk dijual itu emas dan kemudian berangkat umroh. Kadang edukasi ini perlu sentuhan barangkali. Ya mudah-mudahan nih para reseller ya, para agen ini bisa memfasilitasi, dan tentu saja ini adalah peluang pahala bagi kita menghantarkan orang untuk bisa beribadah ya kepada berangkat haji atau umroh. Demikian Ibu, wallah alam. Baik, jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi, tadi telah menjawab dari Murami Nurillah, lalu lanjut ke Ibu Nir ya. Ini sepertinya Ibu Nir dari Makassar. Mengenai waktu umroh, kemarin karena telat hanya bisa sholat jamaah di depan hotel. Apakah pahalanya sama dengan Masjidil Haram Ustadz? Atau sholat di pelataran masjid saja, apakah sama dengan di dalam masjid? Untuk mungkin perhitungan ininya ya Ustadz. Iya, baik Ibu Nir ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi orang melakukan sholat itu kan pada posisi tertentu, apalagi pada saat musim haji akbar begitu ya. Jadi setiap sholat rawatib itu, wah Bu, kalau kita tidak prepare beberapa menit ya, misalnya setengah jam atau 1 jam sebelumnya, ya kita nggak kedapatan tempat yang itminan ya, tempat yang tenang ya. Kan orang itu gitu loh ya, yang disebut intidharis sholah ya, menunggu sholat ke sholat lain itu adalah orang yang betul-betul mempersiapkan, bukan pada saat azan baru berangkat ya. Kalau di rumah sekitaran kita bisa begitu ya, azan baru berangkat ya dari rumah ke masjid, tapi di sana itu kan harus memperhitungkan jarak waktu ya, dari maktab, dari hotel ke Mekah ya, katakanlah tadi bisa 1 jam, bisa 1,5 jam. Kita mulai meluncur ya ke tempat yang dimaksud ya, ke Masjidil Haram. Nah, alih-alih bagi mereka tadi kata Ibu Nir, saya terlambat masih ada di pelataran masjid. Apakah pahalanya? Insya Allah Ibu pahalanya masuk yang kategori tadi ya. Bagaimana di Masjidil Haram itu bisa 100, tentu secara rinci berbeda kan, ada orang di sop pertama, di sop terakhir dan seterusnya. Itu saja barangkali Ibu ya. Dan bedanya Bu ya, kalau di sekitar Baitullah itu, Makkah itu, di Masjidil Haram berbeda dengan masjid kita ya Bu. Jadi orang lalu lewat ketika sholat, kalau kita kan sunnahnya ini maksudnya ada kewajiban untuk menghalangi ya. Tapi kalau di sana pengecualian Bu ya. Orang lalu-lalu di depan kita ya dibiarin aja begitu ya. Yaitu saking bagaimana bahkan posisi sholat pun ya, walaupun askar itu sudah mengatur bagaimana laki perempuan itu di makom yang berbeda gitu ya. Ada yang sholat malah di depannya perempuan gitu ya, di belakangnya laki-laki begitu ya. Ya mungkin pada saat itu sedang sholat sunnah barangkali. Tetapi ketika sholat wajib itu, maka askar itu jadi Bu, seperti yang saya pernah dengar, kita itu rasanya nggak seneng sama askar dengan perilakunya yang tegas begitu ya, kadang dengan suara yang kencang, haram, haram, tarik, tarik begitu ya kepada jamaah itu. Tapi sesungguhnya itu adalah sedang menjalankan sebuah aturan ya, bahwa ada saf-saf yang memang untuk laki-laki dan saf-saf untuk perempuan begitu ya. Jadi insya Allah Ibu Nir ya, sholat Ibu tetap punya makna yang besar ya, walaupun Ibu hanya sekedar di pelataran begitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah yang Maha mengetahui atas segala amal yang kita lakukan. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya dari Ibu Nir Makassar. Terlebih lagi tadi sudah dijelaskan ya bagaimana
tanah Haramain itu memiliki keistimewaan, yaitu bagaimana memberikan pahala yang berlipat-lipat ketika kita beribadah atau sholat di sana. Dan terlebih lagi tadi juga sudah dirincikan apabila saf sholat itu memiliki posisinya masing-masing dan berbeda hitungannya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara, Ustadz dan hadirin sekalian. Dan sudah kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Sebelum kita menutup untuk agenda pada hari ini, mungkin dari Ustadz Muhammad Ihsan ada closing statement atau kalimat penutup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ya, pergi ke Baitullah adalah pemberangkatan yang mulia dan penuh dengan keberkahan. Maka setiap kita mari dari sekarang berusaha ya menjalankan niat besar itu dengan cara apa? Menabung. Dengan cara apa? Ya kita melakukan ikhtiar itu sehingga pada waktunya Allah memberikan kesempatan kita untuk berangkat. Saya akhiri dengan sebuah pantun gitu ya. Pergi berangkat dengan travel wonderful karena kita merasakan I love you full. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas pantun dan juga closing statement-nya, sangat luar biasa sekali. Demikian Bapak Ibu untuk agenda kita di Madrasah Baitullah episode ke-60 bersama dengan Ustadz Muhammad Ihsan MT mengenai tema Ada Apa Dengan Mekah. Dan kita lanjutkan, mungkin Bapak Ibu berkenan untuk pekan depan mengikuti lagi Madrasah Baitullah episode ke-61. Jangan lupa untuk di-reminder di kalendernya. Kami akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya menutup, karena tadi sudah dipantunkan, harus kita balas nih Bapak Ibu ya, Ustadz Muhammad Ihsan. Pagi hari langit cerah tenangkan hati, dengan umroh kita melangkah ke tanah suci. Tenang di hati, umroh ke tanah suci, semoga berkah dan rahmat melimpah sepanjang hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Bapak Ibu Izin yang pamit Mas Nizar. terima kasih Ustadz. نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكل